Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aziza Lutfianti, kita adalah hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apakah teman-teman siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Insya Allah siap. Sudah siap ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap berdoa. Berdoa selesai. Coba kita lihat di sekeliling kita, apakah ada sampah teman-teman? Ada, Bu. Nah, silakan diambil. Nah, berkaitan dengan sampah, mengapa sampah menjadi masalah yang paling penting di lingkungan kita saat ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Usia, karena sampah adalah limbah paling akhir yang jarang diolah dan sulit untuk terurai seperti plastik. Ya, betul sekali, tepat jawabannya. Lalu, adakah kaitan sampah dengan suhu bumi yang terus meningkat di setiap tahunnya? Silakan siapa yang menjawab? Karena sampah jenis plastik banyak dan ditumpuk akan menghasilkan gas yang menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca. Ya, betul sekali. Jadi, efek rumah kaca terjadi karena adanya tumpukan sampah. Tumpukan sampah itu sendiri menghasilkan gas O2, gas CO2 maksud saya, metana, dan gas NO3. Jadi seperti ini siklus terjadinya rumah kaca. Ini adalah bumi. Bumi itu dilindungi oleh lapisan ozon. Nah, sampah-sampah tadi yang menghasilkan zat-zat metana, CO2, NO3, gasnya akan tersebar di sini. Ini gasnya ya, anak-anak. Ini gas. Lalu panas bumi itu masuk ke dalam dasar bumi. Setelah masuk, biasanya panas bumi akan dipantulkan kembali menuju atmosfer agar keluar. Tapi karena ada zat-zat yang menghalangi ini, panas bumi akhirnya tidak bisa memantul keluar. Lalu panas bumi akan memantul kembali. Nah, oleh sebab itu bumi kita ini menjadi panas karena adanya tumpukan sampah. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, teman-teman mampu mewujudkan perilaku disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Lalu teman-teman itu mampu menganalisis perubahan lingkungan yang ada di daerah teman-teman ya. Selanjutnya, teman-teman dapat mengembangkan gagasan terkait pencemaran lingkungan. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal gas rumah kaca tadi, kita akan membandingkan sebuah gambar. Ibu mempunyai beberapa gambar di sini. Coba kita lihat, di sini ada dua lingkungan A dengan lingkungan B. Apa yang terjadi jika tidak ada yang peduli pada lingkungan A? Silakan siapa yang ingin menjawab. Ya, Aziza. Lingkungan menjadi tidak sehat, penuh dan banyak sumber penyakit, jadi berdampak buruk ke manusia. Ya, betul sekali. Jadi berdampak buruk ke manusianya ya. Sekarang kita akan membandingkan dua gambar ini, lingkungan A dengan lingkungan B. Teman-teman di sini lebih memilih lingkungan A atau lingkungan B jika ingin ditempati lingkungan B? Ya, kenapa memilih lingkungan B? Karena lebih sehat. Ya, betul, karena lebih sehat ya. Betul sekali. Lalu kenapa menjaga lingkungan itu sangat penting untuk kita? Ada yang ingin menjawab? Ya, saudari Cika. Karena lingkungan sangat penting untuk kelangsungan hidup dari makhluk hidup, Bu. Ya, betul sekali. Jadi kelestarian lingkungan itu sangat penting ya. Nah, kelestarian lingkungan sendiri itu terbagi atas 4 kategori. Kategori pertama adalah adanya interaksi, pola-pola interaksi antara makhluk hidup. Yang kedua ya, adanya daya dukung lingkungan. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh dan berkembang secara alami. Lalu yang keempat itu lingkungan tersebut homeostatis. Homeostatis ini yang dimaksud adalah lingkungannya seimbang. Nanti anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, sekarang Ibu memiliki sebuah video. Silakan teman-teman lihat, nanti catat poin-poin pentingnya, diskusikan, dan cari solusi
solusi dari masalah yang ada di sini. Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini pakai surga. Atau perahu yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulunya. Pada tahun habitat ikan untuk regulasi di sebagai perairan dapat 2 sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Teman-teman, tadi bagaimana? Sudah melihat videonya kan? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan sambil berdiskusi sambil mendengarkan ya. Jadi kita memiliki 2 faktor dalam pencemaran, faktor alam dengan faktor manusia. Faktor alam contohnya adalah gempa bumi, banjir, gunung meletus. Sedangkan faktor manusia itu contohnya penerbangan secara ilegal, pembakaran hutan, penumbuhan monokultur, juga penyemprotan insektisida dengan berlebihan. Lalu bahaya pencemaran lingkungan itu akan merusak spesies-spesies fauna dan flora yang ada di Indonesia. Ozon menjadi berlubang, lalu akan timbul banyak pencemaran dan kesuburan tanah akan berkurang. Teman-teman berdiskusi dalam waktu 3 menit. Saya kasih waktu. Sampai mana diskusinya? Nampak, Bu. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, Bu. Apakah hasil dari diskusi ini akan dipaparkan? Ya, betul sekali. Hasil diskusi ini akan dipaparkan di depan kelas bagi kelompok yang bersedia maju. Terima kasih, Bu. Sama. Ya, teman-teman, waktu diskusi sudah berakhir ya. Sekarang kita fokus lagi ke depan. Dari sekian lama kita berdiskusi, adakah teman-teman kelompoknya yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Ayo, Bu. Ya, silakan kelompok Lutfia maju ke depan. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan atau benda yang menyebabkan pencemaran ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan kondisi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemaran utama, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel debu. Sumber pencemaran udara bisa dari berbagai hal seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan, tidak adanya pepohonan yang berfungsi untuk menyumbang oksigen. Sekian dan terima kasih. Adakah yang ingin menanggapi? Cika, silakan.
Baik, terima kasih Lutfia. Jadi menurut saya dan juga kelompok saya, presentasi dari kelompok Lutfia sudah bagus, dan saya juga setuju dengan apa yang dipaparkan dengan kelompok Lutfia. Terima kasih Lutfia. Ya, sama-sama Lutfia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang selanjutnya adalah teman-teman yang tidak maju kelompoknya, apakah sudah mencatat hasilnya? Sudah, Bu. Ya, baik. Sekarang kita beri apresiasi sekali lagi ya. Tepuk semangat, tepuk semangat. 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 Oke. Lalu Ibu akan membuat proyek akhir. Proyek akhir itu berupa poster. Poster itu bertemakan pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan di sini diambil dari hasil diskusi kelompok teman-teman yang tadi ya. Ya, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Oke, baik. Sekarang silakan ada yang ingin menarik kesimpulan? Ya, silakan Saudari Sika menarik kesimpulan. Jadi Bu, menurut saya kesimpulannya, pencemaran adalah masuknya zat asing atau polutan ke dalam lingkungan yang menjadikan lingkungan tidak seimbang karena terjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia, Bu. Ya, baik sekali. Tepuk tangan kita semua. Sampai juga di penghujung pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, teman-teman jangan lupa setiap pembelajaran dimulai, teman-teman harus membaca materi terlebih dahulu. Oke? Oke, Bu. Ya teman-teman, terima kasih sudah berkinerja baik pada pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan sekali lagi. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah.